Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaid sufiyah ilan qal mulazamatul adabi ma'allahi ta'ala. Tawi iku mulazama, konsisten, continue al-adab ma'allahi ta'ala yang dalam sartani Allah ta'ala. Wa min sya'nihi lan iku tetep saking tingkai murid mu'anaqatul adabi 'ala dawami utawi meluk rangkul adab 'ala dawami yang ngatasi mayang ma'allahi ta'ala yang dalam sartani Allah ta'ala wa ma'a awliyaihi lan yang dalam sartani piro wali-walini Allah. Wa ikhwanihi lan pira-pira dulure murid fala yusamihu mongko ora ngampura sapa murid nafsahu ing awak dhewe murid faqatu bloko fi su'i adabin ing dalam alani adab. Wa kana lan ana sapa Abu Ali Ad-Daqqaq yang berilmu sekalipun itu pun bisa kena tipu. Yang enggak kena tipu itu adalah orang-orang yang hatinya itu bersinar, basirahnya itu hidup, sehingga ketika dia itu ditipu oleh orang lain ketahuan tuh. Ini penipu sebenarnya ini, meskipun orang yang pakai jubah, pakai udeng, pakai imamah, pakai pakaian-pakaian putih, pakai sorban, pakai tongkat segala macam, penipu mah penipu aja sudah. Kalau orang yang memiliki basirah. Meskipun orang punya ilmu, tapi basirahnya nggak hidup, tetap gampang ditipu. Sama Yahudi mah gini-gini aja itu mah. Aneh. Mama Yahudi, anak cucu dari Mbak emang lain. Hati-hati terhadap orang-orang yang seperti itu. Bukan yang pakai surban, pakai jubah, pakai udeng, belum jaminan. Orang yang seperti itu adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemarin itu di acara hall salah satu kota. Hall Solo. Kan ayat wali kieu cenah ge. Wali impor. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ambil jenggotnya itu merah-merah itu kan. Apalagi bawa payung muter-muter itu. Wali cenah ge. Belum tentu Belum tentu yang kayak gitu mau wali. Belum tentu. Apalagi ketika berbicara tentang kejujuran. Yang paling berat itu apalagi berbicara tentang nasabnya. Apalagi nasabnya itu digorek-korek itu. Bukan dikorek-korek sebenarnya sih. Disingkap kepalsuannya itu. Tapi beneran itu datuknya ada di sana Pasuruan itu. Atau di mana eta mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kali ini kita akan menyimak sebuah kajian tentang ilmu tasawuf yang dikaji oleh Mukimat. Tapi itulah Mukimat, ya. Mengkaji tentang ilmu tasawuf, tapi dari satu sisi antara yang dikaji dengan sikap yang ditampilkan itu berbeda jauh, kontras. Mengkaji tasawuf, tapi sikapnya tidak mencerminkan tasawuf. Bahkan bertolak belakang begitu, tidak sesuai dengan yang dikaji pada saat yang sama. Ini disampaikan oleh seorang mukimat bernama Aziz Jazuli. Memang orang ini orang yang serampangan ya, orang yang koplak sebetulnya. Kekoplakannya itu, keserampangannya sudah tercermin ketika manakala orang ini sudah out dari barisan guru-gurunya. Ya katakan durhaka kepada gurunya, itu sudah su'ul adab yang sangat-sangat su'ul adab itu. Baik, dan bahkan bukan hanya bertentangan dengan gurunya dikata-katain. Murid apa semacam ini ya? Ini bukan hanya murid durhaka ini. Bukan hanya kurang ajar ya. Gila. Baik. Jadi satu sisi Aziz Jazuli ini mengkaji tentang tasawuf. Tasawuf itu kan ilmu bagaimana diri kita itu membersihkan hati, ya, menjaga lisan, menjaga hati dari berkata sesuatu yang keji, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Tapi dari sisi yang lain, pada saat yang bersamaan orang ini kontras sekali dengan apa yang dikaji. Jadi ya bukan berarti tidak ada manfaatnya, tidak. Ngaji itu tetap berpahala, cuman ya faedahnya itu loh, gunanya itu nggak didapat.
buahnya, hasilnya itu nggak didapat. Karena apa? Karena ilmu yang dikaji itu hanya sebatas sepintas lewat di telinga, nggak masuk ke dalam hati. Kalau pahala ya tetap ada yang namanya pahala itu, bukan nggak ada gunanya kemudian mengaji itu, karena apa yang dikaji tidak diamalkan, bukan nggak ada gunanya, tetap mengaji ya tetap berpahala. Beda ini ya, antara mengaji dengan pengamalan itu berbeda, konteksnya itu berbeda. Ada pahala masing-masingnya. Baik, jadi kita akan menyimak kajian seorang mukimat tentang tasawuf ini, yaitu berkaitan dengan adab kepada Allah dan adab kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi lucunya pada saat yang bersamaan orang ini kurang ajar, nggak beradab kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ingin sebelum masuk ke pembahasan ini, sebelum masuk kepada tanggapan, saya ingin mengatakan bahwa wali itu siapa? Wali itu walinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh ulama, yang diambil kesimpulan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi satu waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Maka ulama kemudian menjelaskan bahwa siapa walinya Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud itu? Yaitu kullu mu'minin taqi. Setiap orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, mereka wali. Maka siapapun orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, beriman, iman ini kan masalah hati. Katakan dia sudah bersyahadat, kemudian bertakwa. Apa itu takwa? Mengamalkan semua perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya Allah dengan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, maka taqi namanya. Ketika dia beriman kepada Allah, kemudian mengamalkan syariat, maka dia wali. Nah, orang yang seperti ini kemudian dimusuhi, maka dikatakan dalam syarahnya itu, dalam penafsirannya, inna kullaman yu'di mu'minan taqiyan aw yata'adda 'alaihi fi malihi aw nafsihi aw 'ardihi fa inna Allah ta'ala yu'allimuhu annahu muharibun lah. Siapapun orang yang menyakiti orang yang beriman, bertakwa, dalam artian menyakiti walinya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, walinya Allah siapa? Orang yang beriman, bertakwa, beriman dan beramal soleh. Intinya seperti itu, beriman dan beramal soleh, mengamalkan syariat. Disakiti siapapun yang menyakiti mereka atau mengganggu, mengusik harta dirinya, kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala umumkan perang dengannya. Itu wali. Jadi perlu diingat, perlu digarisbawahi bahwa walinya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Gitu ya. Lah, Aziz Jazuli ini membahas tentang bagaimana kita itu beradab kepada Allah dan beradab kepada walinya Allah, tapi dari sisi yang berbeda. Pada saat yang bersamaan, orang ini tidak beradab kepada orang Islam, kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa secara zahir. Kita kan menghukumi secara zahir. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahi tawallas sarair. Kita itu menghukumi yang zahir-zahirnya saja. Tentang masalah batinnya ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita ini menghukumi dia itu wali ya secara zahirnya. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat, beramal saleh, ya sudah wali, begitu. Nah, Aziz Jazuli membahas tentang bagaimana berada kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat yang bersamaan dia malah mengata-ngatain, mengejek, menghina wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekonyolan mukimat. Nauzubillahi min dzalik ya. Kita simak dulu nih videonya. Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaid as-sufiyya ila qal mulazamatul adabi ma'allahi ta'ala. Tawi kiku mulazama, konsisten, continue al-adab ma'allahi ta'ala yang dalam sartani Allah ta'ala. Min syani lan iku tetep saking tingkai murid mu'anaqatul adabi ala dawami, utawi meluk rangkul adab ala dawami yang atas semayang ma'allahi ta'ala yang dalam sartani Allah ta'ala wa ma'a awliyaihi lan yang dalam sartani piro wali walini Allah. Jadi yang dibahas itu adalah mu'anaqatul adab ala dawam ma'allah wa ma'awliyaih. Jadi bagaimana kita itu harus beradab, selalu beradab, continue beradab kepada siapa? Kepada Allah dan wali-walinya Allah. Tapi anehnya pada saat yang bersamaan orang ini gak beradab, gak beretika, ngata-ngatain wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada Habib Umar, kemudian nanti ada Gus Baha itu ya. Nanti ada itu kata-kata orang ini tentang Gus Baha itu ya. Baik, sekali lagi, wali itu adalah mereka yang iman.
dan beramal soleh. Dan kita tahu kedua-dua sosok ini, dua insan ini, Habib Umar, Gus Bah, itu kan secara zahir mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat, pengamal syariat, tidak melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali. Kemudian dikatain, ada ancamannya, Aziz. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Anehnya Anda mengaji tentang itu, tentang adab, tapi satu sisi Anda kurang ajar, tidak beradab. Konyol. Wa ikhwani lan pira-pira dulure murid fala yusamihu mongko ora ngampura sapa murid nafsu ing awake dhewe murid faqatu bloko fi su'i adabin ing dalam alami adab. Maka dia mengatakan sendiri fala yusamih nafsahu fi su'i adab. Jadi bagaimana seorang murid itu dia tidak mentolerir, dia itu tidak memberanikan diri untuk sul adab kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid seperti itu. Jadi bahas tasawuf tapi kurang ajar. ini omongannya itu hanya sebatas nyampe di gerbang mulutnya begitu ya. Nyampe di gerbang telinganya, enggak masuk ke dalam hatinya. Baik, naudzubillah min dzalik, dari orang-orang semacam ini. Baik, kemudian kita lanjut. Hati-hati terhadap orang-orang yang seperti itu. Bukan yang pakai surban, pakai jubah, pakai udeng, belum jaminan. Baik. Orang yang seperti itu adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemarin itu di acara hall salah satu kota, Hall Solo. Kan ayat wali kieu cenah ge. Jadi orang ini meniru gaya Habib Umar yang biasa Habib Umar itu mata beliau itu melotot kemana-mana begitu ya. Ditiru dengan sikap mengejek, dengan perasaan meniru, dengan mengejek, menghina begitu ya. Wali impor. Wali impor. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gue jenggotnya itu merah-merah itu kan. Sampai ke bahasa jenggot. Payung muter-muter itu. Wali cenah ge belum tentu Belum tentu yang kayak gitu mau wali. Belum tentu. Apalagi ketika berbicara tentang kejujuran. Yang paling berat itu apalagi berbicara tentang Jadi belum tentu katanya wali. Padahal jelas ya, kita ikutan menghukumi secara zahir. Jelas standar kewalian itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia sebetulnya membaca sendiri ayatnya itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu wali. Dan kita menghukumi secara zahir. Sosok Habib Umar itu beriman kepada Allah, Islam, iman, takwa, ya. Kemudian dari mana kemudian dia mengatakan belum tentu wali. Padahal dia sendiri dalam videonya itu jelas mengatakan bahwa standar kewalian adalah membaca sendiri ayatnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia baca sendiri. Tapi karena ini dari klan Ba'alawi sehingga dikatakan belum tentu wali, belum tentu lah. Pokoknya belum tentu wali begitu. Karena dari klan Ba'alawi. Itu ya kalau benci itu. Baik. Kemudian apa kata dia? Orang bersurban, orang berjenggot belum tentu wali. Memang belum tentu wali, tapi orang yang bersurban, kemudian berjubah, kemudian pegang tasbih, kemudian berjenggot, itu kan hal-hal yang sunnah semuanya. Mengamalkan sunnah termasuk ketakwaan, bentuk ketakwaan. Mengamalkan sunnah adalah bentuk ketakwaan. Sedangkan takwa itu sendiri adalah ciri orang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Memang belum tentu orang yang bersurban, berjubah, berjenggot belum tentu wali. Lihat dulu, beriman tidak, bertakwa tidak, kan seperti itu. Kalau sudah beriman, bertakwa, kemudian mengamalkan sunnah, apalagi? Itu kan sudah jelas tanda-tanda kewaliannya. Kemudian Anda mengatakan belum tentu adalah wali. Dari mana perkataan seperti ini? Berangkat dari tiada lain, berangkat dari kebencian dan kedengkian begitu. Karena dari klan yang selama ini dibenci lah. Baik. Nasabnya, apalagi nasabnya itu digorek-korek itu. Bukan dikorek-korek sebenarnya sih. Disingkap. Ilmu sekalipun itu pun bisa kena tipu. Yang enggak kena tipu itu adalah orang-orang yang hatinya itu bersinar, basirahnya itu hidup. Wah, ini ya. Jadi dari satu sisi orang ini mengatakan bahwa belum tentu wali dia. Kalau dari klan Ba'alawi, klan Habaib belum tentu wali. Tapi dari satu sisi ketika dia mengatakan begini, dari satu sisi dia mengatakan bahwa orang-orang yang masih menjadi muhibbin itu katanya hatinya enggak bersih, enggak bersinar. Karena tertipu.
Yang nggak tertipu itu, nah ini kita lanjut simak Sehingga lagi. ketika dia itu ditipu oleh orang lain ketahuan. Yang nggak kena tipu itu adalah orang-orang yang hatinya itu bersinar, basirahnya itu hidup. Wah. Sehingga Jadi yang nggak ketipu alias yang menjadi mukimat, yang nggak ketipu dengan Ba'alawi itu katanya hatinya bersinar, basirohnya mata hatinya itu hidup. Kayak itu, kayak Imaduddin, kayak Abbas, kayak Mama Gupron, kemudian kayak Ki Yusuf Mubarak itu ya, Yusuf Mubarak itu. Kemudian kayak banyak itu ya, kayak Bang Haji itu. Katanya kalau masih menjadi muhibbin walaupun sealim apapun kayak Gus Baha disebutkan ini, kayak Gus Baha. Maka berarti hatinya itu katanya tidak bersinar. Basirahnya mati. Ini kan ngata-ngatain sosok Gus Baha dikatakan hatinya mati, tidak bersinar. Karena masih menjadi muhibbin gitu ya. Sedangkan dirinya, ngatain kepada dirinya sendiri. Ya, seperti kami. Seakan-akan mengatakan seperti itu. Lihat ini seperti kami yang tidak mudah ketipu dan tidak tertipu dengan para habaib itu. Hatinya bersinar. Nah, ngatain kepada kelompok-kelompoknya, hatinya bersinar, hatinya bersih begitu ya. Basirahnya hidup. Konyol gitu ya. ketika dia itu ditipu oleh orang lain ketahuan tuh. Ini penipu sebenarnya ini, meskipun orang yang pakai jubah, pakai udeng, pakai imamah, pakai pakaian putih, pakai sorban, pakai tongkat segala macam. Penipu mah penipu aja sudah. Penipu. Kalau orang yang memiliki basiroh, meskipun orang punya ilmu, tapi basirohnya nggak hidup, tetap gampang ditipu. Sama Yahudi mah gini-gini aja itu mah. Aneh. Mama Yahudi, anak cucu dari emang lain itu. Itu mengatain kepada Gus Baha itu ya. Walaupun sealim apapun, tapi kalau masih begini kepada habaib, masih cium tangan, itu berarti basirohnya mati itu. Ini apa ya? Ngata-ngatain kepada seorang, bukan hanya wali ini ya, kepada orang yang berilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan siapapun yang menyakiti waliku, beriman, bertakwa kepada Allah, apalagi berilmu. Waduh. Menyakiti ya, termasuk di sini dikatakan apa? At-ta'adda ila irdihi adalah mengusik kehormatan. Ya, termasuk ini mengusik kehormatan Gus Baha. Dikatakan Gus Baha itu walaupun sealim apapun beliau, tapi kalau masih cium tangan hormat kepada habaib, nah itu hatinya tidak hidup, itu basirohnya tidak hidup. Mukimat. Jadi dari satu sisi ngaji tentang tasawuf, bahas tentang adab kepada Allah, beradab kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat yang bersamaan justru yang mengkaji ini itu tidak beradab. Konyol.